Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya aneh, tapi beneran terjadi. Kita akan bongkar kenapa justru saat kita memberi, yang notabene mengurangi apa yang kita punya, malah bisa bikin kita merasa jauh lebih kaya. Kaya secara emosional, dan bahkan secara fisik. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Kayaknya semua udah punya, kerjaan oke, barang-barang ada, tapi kok tetap ada yang kosong ya? Kita kan selalu dibilangin, cari lebih banyak, miliki lebih banyak, baru kamu bahagia. Tapi gimana kalau ternyata kebahagiaan sejati itu bukan ditemukan pas kita genggam erat-erat, tapi justru pas kita lepasin buat orang lain? Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri itu kebahagiaan yang kita dapat dari menerima. Beli barang baru, dapat bonus, enak rasanya. Tapi cepet banget hilangnya kan? Nah, sekarang lihat yang di kanan, kebahagiaan dari memberi. Perasaan ini beda banget, bukan cuma tahan lama, tapi rasanya tuh hangat, dan anehnya terus bertumbuh di dalam diri kita. Inilah inti dari obrolan kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, sains di baliknya. Karena ini semua bukan cuma soal perasaan hangat atau filosofi doang. Ternyata ada alasan biologis yang sangat nyata kenapa memberi itu rasanya nikmat banget. Yuk kita intip apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Jadi, perasaan super positif setelah kita berbuat baik itu nyata. Sampai-sampai ada istilah ilmiahnya, helper's high. Ini bukan cuma seneng biasa loh, ini tuh kayak gelombang euforia dan energi yang beneran terasa di badan yang dipicu oleh satu tindakan kebaikan. Ini adalah reaksi kimiawi, bukan cuma emosi sesaat. Nah, ini dia resep rahasianya. Saat kita memberi, otak kita itu kayak lagi ngadain pesta koktail kimia. Ada 3 bintang tamu utamanya. Pertama, dopamin yang bikin kita ngerasa, yes, aku berhasil. Terus ada oksitosin, si hormon pelukan yang menciptakan rasa koneksi. Dan terakhir, serotonin yang bikin mood kita jadi tenang dan puas. Bayangin, 3-tiganya keluar barengan. Pantesan aja rasanya luar biasa. Dan ini nih bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Sebuah studi dari Stony Brook University nemuin kalau area di otak yang nyala pas kita memberi itu persis sama dengan area yang nyala pas kita dapat hadiah atau makan makanan enak. Jadi artinya apa? Buat otak kita, memberi itu sama rasanya kayak menerima. Gila kan? Oke, dari sains tentang otak, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Gimana efek ini dirasakan di seluruh aspek kesehatan dan kebahagiaan kita. Dan ini bukan kata saya, tapi kata para ahli terkemuka di bidangnya. Martin Seligman, ini bisa dibilang bapaknya psikologi positif. Dia seakan-akan ngasih kita cheat code buat bahagia. Katanya, cara paling cepat dan paling awet buat naikin kebahagiaan kita sendiri, ya dengan menolong orang lain. Ini bukan lagi sekedar nasihat moral, tapi udah jadi temuan psikologis yang kuat. Dan ternyata, ini bukan cuma soal mental loh. Stephen Post nambahin lagi, dampaknya itu sampai ke fisik. Penelitiannya secara klinis membuktikan kalau memberi waktu dan perhatian, bukan cuma uang ya, itu bisa memperpanjang usia dan menyehatkan jantung. Jadi kesimpulannya jelas, kemurahan hati itu obat buat jiwa sekaligus raga. Sebenarnya kebijaksanaan ini tuh udah tua banget. Pepatah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah itu ada di hampir semua budaya dan agama di dunia. Ini tuh kayak kebenaran universal yang udah tertanam di DNA kita sebagai manusia. Ada kekuatan, ada kehormatan yang lebih besar saat kita berada di posisi memberi. Oke, teori udah, sains udah, kebijaksanaan kuno juga udah. Sekarang, waktunya praktek. Di bagian ini, kita nggak cuma dengerin, tapi kita akan coba lakuin. Saya punya tantangan super simple buat kamu, yang mungkin banget bisa memicu perubahan nyata. Jadi, gimana? Siap buat ngerasain sendiri sensasi helper's high itu kayak gimana? Yuk kita coba sebuah eksperimen kecil-kecilan. Tapi ada satu aturan main yang penting banget nih. Coba lakukan secara anonim, tanpa ada yang tahu. Kenapa? Soalnya, pas nggak ada yang lihat, pas kita nggak ngarepin pujian atau ucapan terima kasih, ego kita jadi minggir. Yang tersisa cuma niat yang murni, dan disitulah keajaibannya benar-benar terasa. Bingung mau mulai dari mana? Gampang kok, ini ada 3 ide super simple. Coba deh bayarin kopi buat orang di antrian belakang kamu, terus langsung pergi. Atau selipin catatan kecil yang isinya semangat di buku perpustakaan, biar ditemuin sama pembaca selanjutnya. Atau jadi malaikat parkir dadakan buat orang lain. Ingat ya, ini bukan soal besar kecilnya, tapi soal niat tulus di baliknya. Dan sekarang kita sampai di bagian penutup, bagian favorit saya, yaitu gimana satu kebaikan kecil yang kita lakukan itu nggak berhenti di situ aja. Ini tentang efek domino, tentang gelombang kebaikan yang kita ciptakan. Disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Berhenti deh mikir kalau memberi itu artinya rugi atau berkurang.
Justru sebaliknya, setiap kali kita memberi, baik itu waktu, perhatian, atau materi, kita itu sebenarnya lagi bilang ke dunia, aku punya lebih dari cukup, dan aku memilih untuk berbagi. Ini adalah bukti kelimpahan, bukan kekurangan. Saya mau tutup dengan kutipan yang dalam banget ini. Apa yang kita simpan untuk diri sendiri akan hilang, tetapi apa yang kita berikan akan menjadi milik kita selamanya. Harta, benda, semua itu bisa lenyap, tapi dampak kebaikan yang kamu berikan kepada seseorang itu abadi. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu bareng hari ini. Semoga obrolan kita bisa jadi pemantik buat kamu untuk menciptakan Helpers High versi kamu sendiri. Nah, sambil merenung, saya mau tanya nih, topik apa lagi yang seru buat kita bedah bareng selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa!